adalah nggak bisa kentut. Karena sakit itu cuman agak ngilu aja rasanya. Kayak kerasa banget ada selang yang ditarik. H-1 itu aku konsultasi dulu sama dokternya. 크게. Lebih dalam lagi. 네, 좋아요. 한번 Udah 더. bagus, sekali lagi. Waktu aku share tentang perjalanan tummy tuck aku, banyak yang nyangka kalau perjalanan tummy tuck aku tuh dari yang aku berat badannya 86 kilo, aku tummy tuck, terus berat badan aku turun. Padahal enggak. Sebelumnya berat badan aku tuh 86 kilogram, terus aku diet, dan dietnya itu cukup lama sih sebenarnya, kayak dari tahun 2022. Begitu berat badan aku nyampe di 62 sampai 64 kilo lah, pokoknya di sekitar segitu, akhirnya aku memutuskan buat tummy tuck. Karena kalau dihitung-hitung kayaknya total aku tuh udah turun 24 sampai 26 kg. Dan banyak yang nyangka kalau oplas itu adalah cara yang mudah, singkat, dan selesai oplas kayaknya langsung indah semuanya. Nah, di video ini aku bakal nge-share rasa sakitnya tuh kayak gimana sih. Nah, pada saat aku nyampe Korea, aku benar-benar excited karena yang aku pikirin tuh cuman, oh my god, akhirnya kulit gelambir ini tuh akan dibuang. Dan kalau misalnya menurut kalian hasil operasi aku jelek dan kalian meyakinkan aku supaya seharusnya aku sedih dengan hasil operasi aku, enggak. Jujur, ini hasil operasinya aku puas banget dan selama pemulihannya bener-bener lancar, nggak ada ribet sama sekali. Ini sampai hari ini proses operasi aku tuh masih pemulihan, perut aku masih bengkak, masih bonyok juga, warnanya tuh masih agak-agak hitam, terus udah gitu jahitannya juga belum ngelupas seluruhnya, jadi memang bentuknya belum terlalu indah juga. Nah, sebelum aku melakukan operasi H-1 itu aku konsultasi dulu sama dokternya. Aku suka banget sama dokternya karena dokternya amat sangat komunikatif. Pesan aku satu sama dokternya, aku pengen pinggang aku tuh terlihat slim dan ramping banget. Jadi kalau misalnya mau dilipo, mau ditarik, pokoknya dibikin sekecil mungkin. Dan di hari H aku operasi, semua staffnya tuh ramah banget. Terus udah gitu ada lagu K-pop juga, jadi aku nggak terlalu deg-degan. Di situ aku pasrah dan aku sampai bilang sama diri aku sendiri, inget ya, nanti setelah beres oplas, kamu harus bangun. Nah, setelah beres operasi itu aku mulai dengar suara dokter dan suara translator yang manggil nama aku kayak Kak Arianti, dan aku tuh lagi dikasih oksigen. Begitu aku bangun, dalam hati aku langsung ngerasa kayak plong banget dan bahkan aku ngomong sama diri aku sendiri, oke, good job girl, bangun akhirnya gitu. Tapi di detik aku buka mata, yang aku rasain mual. Itu mualnya dari perut, terus kayak ke ulu hati, mualnya sampai ke tenggorokan, bener-bener kayak pengen muntah. Pada saat itu yang aku rasain cuman aku bener-bener capek, aku nggak mau dibangunin, aku masih pengen tetap tidur. Nggak ada rasa sakit sama sekali, yang kerasa tuh cuman mata aku tuh kayak belekan banyak, berat. Aku sempat muntah satu kali dari ruang operasi menuju ke ruang untuk aku nginep semalam. Nah, setelah itu suamiku datang, terus dia kayak mijitin karena kita selama operasi itu kan pasti kehilangan banyak darah, jadinya itu kerasa dingin banget. Yang aku rasain itu aku haus banget dan aku tuh nggak boleh minum sampai 4 jam apa 5 jam after aku operasi. Dan bahkan aku belum boleh makan ya. Dan kalau kalian nanya rasa perutnya gimana, itu masih kebas. Jadi aku cuman ngerasa aku lemes banget dan aku lapar banget karena sebelum operasi aku kan puasa dulu ya. Sampai besoknya suami aku datang, terus aku diajarin buat jalan untuk pertama kalinya. Itu sensasinya aneh banget karena aku ngerasa otot perut aku tuh nggak ada yang nahan. Begitu aku duduk, berdiri, itu perut aku tuh rasanya kayak mau loncat keluar dan perut aku tuh kayak mau lepas aja gitu dari badan aku. Sakit sih enggak, tapi itu adalah sensasi teraneh yang pernah aku rasain. Kayak perut kita tuh mau loncat gitu dari si badan kita. Dan itu aku masih dipegangin, terus aku bilang kepala aku pusing banget, puyeng banget. Dan ternyata pusingnya bukan karena aku operasi, tapi karena aku belum makan. Dan dari situ aku dikasih susu juga. Nah, selama 3 hari awal, yang paling aku rasain adalah aku kan masih pakai selang darah tuh. Nah, saat aku pakai selang darah tuh duduk nggak enak, mau pipis nggak enak, mau buang air besar juga nggak enak. Aku pakai itu sekitar 5 harian dan menurut aku selama operasi 5 hari itu adalah 5 hari terberat. Karena aku jalan nggak bisa tegak, aku duduk juga nggak bisa nyender,
Dan yang aku rasakan bukan sakit di area jahitan ataupun sakit di area yang dioperasi. Justru yang sakit tuh di area punggung karena aku ngebungkuk terus. Tidur bisa tapi tetap nggak nyenyak. Dan yang paling tidak enak adalah BAB-nya susah karena belum boleh ngeden. Kalau misalnya ngeden, kalau misalnya kentut itu tuh kerasa ada rasa sakit di perut. Terutama karena masih ada selang. Jadi si selang itu tuh karena nyambung ke dalam tubuh, kalau kita duduk salah posisi tuh kerasa banget gitu. Si selangnya tuh apa ya, gengges gitu di dalamnya. Nah itu juga lumayan perih. Hal yang terberat yang aku rasain adalah 5 hari pertama karena rasa sakitnya ada, rasa nggak nyamannya full banget, terus aku masih harus bawa-bawa kantong darah dan ada tragedi juga bahwa si kantong darah aku tuh bocor, tapi untungnya kemarin itu penanganannya cepet banget. Dalam proses pemulihannya itu menurut aku lumayan cukup cepat karena begitu besokannya aku pulang ke apartemen sebenarnya aku tuh udah bisa jalan. Bukan yang jalan cepat tapi badan aku tuh nggak kayak orang yang sakit yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku bisa jalan di apartemen kayak dari kasur ke sofa itu aku bisa jalan. Tapi jujur ya di antara semuanya menurut aku yang paling nggak enak itu adalah nggak bisa kentut. Karena kayak ada perasaan ingin kentut tapi kalau kita mau kentut tuh gak bisa, karena kita tahu nanti tuh akan ada rasa perih gitu dari area perut kita. Dan setelah melewati H+5, semuanya mulai berjalan lancar. Udah mulai bisa jalan-jalan jauh, udah bisa naik turun tangga, cuman memang pergerakan aku agak lambat, nggak bisa yang gerak cepat-cepat. Jalan juga masih lumayan bungkuk, terus nggak bisa lari-lari, loncat-loncat, itu masih ada sensasi aneh di perut aku. Kalau misalnya kalian nanya, wih kebayang ya itu jahitannya panjang banget, pasti perih banget. Nggak, sampai hari ini setelah 2 bulan aku tummy tuck, di area jahitannya tuh nggak pernah ada rasa perih. Karena justru di area jahitan dan di area sekitar jahitan di perut aku tuh kebas. Kebas tuh kayak nggak kerasa apa-apa, yang baal kalau bahasa Sunda tuh. Jadi dipegang tapi dia tuh nggak kerasa apa-apa. Sampai sekarang pun perut aku sensasinya masih kayak gitu. Cuman setelah lewat H+5, mulai kerasa kalau si perut aku tuh dari dalam kayak ada yang narik kenceng. Jadi aku pikir tuh awalnya ini karena korsetnya kayaknya terlalu ngepas deh. Ini kayaknya korsetnya terlalu ngetat banget deh sampai perut aku tuh kerasanya keteken banget dari dalam. Aku nyobain ngebuka korsetnya, tetep perut aku tuh kerasanya tetap ketarik. Yang artinya itu tuh memang perut aku tuh kan ada muscle repair-nya. Jadi si ototnya dibenerin. Nah, dari situlah si rasa ketarik itu, dan ternyata itu tuh normal gitu. Itu ketariknya bener-bener kayak ketarik banget, terutama kalau jam-jam setelah makan. Misalnya aku makan siang jam 12, terus jam 1 tuh kerasa banget tuh ketarik. Kalau misalnya aku makan malam jam 6, jam 7 tuh perut kerasa ketarik banget. Nah kalau udah agak mulai di jalan kakiin agak mendingan, tapi semakin banyak aku jalan kaki, malamnya perut aku lebih kerasa ketarik lagi. Setelah 2 minggu after aku tummy tuck, mulai kerasa di area perut bagian atas aku itu agak-agak sakit kayak memar. Nah ternyata itu tuh adalah sisa-sisa dari liposuction. Menurut aku bekas liposuction jauh lebih sakit dibandingin bekas tummy tuck. Kalau tummy tuck tuh kebas, nggak kerasa apa-apa, tapi rasa liposuction tuh ada perihnya juga, ada ngilunya juga. Terus yang paling menyiksa lagi adalah area pinggang aku yang di sini kan ditarik nih sama dokternya. Di area itu di minggu kedua mulai kerasa gatal banget. Ditambah lagi pas aku ke Korea itu mulai early summer, jadi cuacanya udah mulai panas, gerah, jadinya agak keringetan, aku harus pakai korset 24 jam. Itu juga ngaruh jadi lebih gatal dan permukaan kulit aku tuh jadi sangat-sangat tidak nyaman. Terus ada juga waktu aku lepas selang dan aku lepas jahitan, itu sebenarnya hari kelima, siap hari ke-6 ya. Dan pada saat lepas selang itu sebenarnya tidak sesakit itu, cuman agak ngilu aja rasanya. Kayak kerasa banget ada selang yang ditarik dari badan kita. Terus waktu dijahit juga nggak terlalu sesakit itu. Menurut aku tuh cabut jahitan tuh tidak sakit pada saat operasi. Setelah 3 minggu aku pulang ke Indonesia, nggak tahu ya, aku ngerasa selama di Korea tuh stamina aku tuh lebih full, aku lebih tidak merasa capek. Tapi begitu aku pulang ke Indonesia, aku ngerasa badan aku tuh gampang banget capek, lemes, malas ngapa-ngapain. Untuk 2 minggu awal aku lebih milih full diem di apartemen, gak mau ngapa-ngapain karena aku ngerasa badan aku capek banget. Tapi aku udah mulai olahraga jalan kaki. Untuk urusan perut, rasa sakitnya semakin kerasa di area pinggir sini tuh kayak perih, kayak makin ketarik. Terus udah gitu
makin gatal juga, dan gatalnya tuh parah banget. Ada momen 3 hari aku tuh garuk-garuknya gini terus nggak bisa berhenti, karena garuknya tuh sebenarnya kan nggak boleh digaruk ya, tapi aku garuk tuh dari luar baju gini. Tapi selain itu sebenarnya kalau kalian bertanya, wah kebayang itu sakit banget, jujur enggak. Sakitnya itu kalau ditanya ya sekitar 2-3/10, karena di area jahitannya pun sebenarnya nggak ada rasa sakit, masih benar-benar kebas. Nah, untuk 1 bulan pertama perut aku tuh dari yang atas sampai ke bawah itu masih benar-benar bengkak banget, dan ukurannya masih gede sebenarnya si perutnya. Baru mengecil itu setelah lewat 1 bulan, 1 bulan lewat seminggu, 1 bulan lewat 2 minggu, itu mulai agak mengecil si perutnya. Nah, lama-kelamaan tuh sebenarnya udah nggak terlalu kerasa gatel, tapi rasa ketariknya masih ada, tapi makin lama makin turun. Kalau sebelumnya rasa ketarik itu di sini, lama-lama tuh masih akan turun, dan sekarang tuh rasa ketarik itu nyisa di area yang dekat pusar. Untuk pusar aku sendiri kan sebenarnya lubangnya dibikin baru sama dokternya, itu nggak kerasa sakit atau gimana pun. Menurut aku masih normal-normal aja. Dan sekarang sisa bengkak yang di area jahitan. Jadi so far menurut aku kalau ditanya setelah 2 bulan ini rasa sakitnya seperti apa aku operasi tummy tuck, kalau kalian takut sakit untuk operasi tummy tuck, kalian tidak perlu takut sakit, tapi ribet udah pasti. Saat pemulihan kita harus benar-benar disiplin, kita harus rutin minum obat, kita harus jangan lupa untuk melakukan apa yang disuruh dokter. Kayak sampai sekarang aku masih pakai korset full, karena kata dokter tuh harus dipakai sampai 2 bulan after operasi. Terus aku juga sebenarnya pakai korset itu sangat menyiksa juga karena panas. Dan ini bentuk perut terbaru aku. Sekarang lingkar perut aku tuh di 73-74 cm. Kalau dulu waktu aku lagi gendut-gendutnya, lingkar perut aku tuh bisa di 95-97 cm. Lumayan jauh turunnya karena ditambah lagi aku diet juga. Sekarang tuh tinggal nunggu si bengkaknya agak berkurang di area yang jahitan bawah itu. Dan alasan aku kenapa tetap share, karena aku tahu banyak di antara kalian yang mungkin tertarik untuk melakukan operasi tummy tuck ini atau pengen tahu secara jujur. Nah, ini aku share sama kalian secara jujur dan nggak aku sensor sama sekali, karena aku tuh capek banget ngelihat orang-orang yang menceritakan journey operasi mereka tuh hanya transisi dari before after, tapi nggak nyeritain gitu bahwa perjalanan pemulihan operasi itu adalah part yang paling penting, dimana kita tuh harus tetap fokus, kita tuh harus tetap disiplin gitu. Pemulihannya tuh lama, dan ya seperti yang aku bilang butuh kesabaran. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.